Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita ketemu lagi dengan pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 yaitu array dan collection. Pada pertemuan ke-9 ini kita memulai masuk ke persoalan nyata dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu menyimpan banyak data objek dalam satu aplikasi. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar membuat kelas, membuat project. Misalnya itu kan ada kelas mahasiswa, lalu membuat satu objek mahasiswa itu tuh sangat masih sederhana. Masalahnya di dunia nyata, aplikasi ini hampir tidak pernah hanya menyimpan satu data. Biasanya kita harus mengelola kembali atau mengelola banyak mahasiswa sekaligus. Bisa itu dia puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan data. Bayangkan jika kita memiliki 100 mahasiswa. Kalau kita membuat satu objek untuk satu mahasiswa secara manual, otomatis maka kita harus menulis 100 baris kode hanya untuk membuat objeknya saja. Kode menjadi panjang, tidak efisien, sulit dirawat, dan rawan juga akan kesalahan. Disinilah konsep array dan collection itu menjadi sangat penting. Pertama, kita itu harus belajar array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dengan jumlah yang sangat pasti. Ketika array dibuat, kita harus menentukan kapasitas dari awal. Misalnya ya kan, kita membuat mahasiswa berukuran 30. Maka array tersebut harus bisa menampung 30 data dari 30 mahasiswa tadi. Tidak bisa ditambah atau dikurangi. Array ini cocok digunakan jika jumlah data sudah diketahui sejak awal. Data bersifat tetap, contohnya itu jumlah siswa dalam kelas, jumlah partisipannya saat ujian, atau daftar bulan dalam setahun. Namun, array memiliki keterbatasan, yaitu tidak fleksibel jika jumlah datanya itu berubah-ubah. Kita harus membuat array baru, karena itu kita bisa melanjutkan belajar ke collection gitu kan, khususnya array list. Collection itu bersifat dinamis, artinya jumlah data bisa bertambah atau berkurang selama program itu masih berjalan gitu kan. Ini lebih mendekati kebutuhan aplikasi di dunia nyata. Dengan collection, kita bisa menambah data mahasiswa kapan saja, di mana saja, menghapus data tertentu juga kita bisa, menampilkan seluruh data dengan perulangan, menyimpankan objek dalam jumlah besar. Dengan itu akan lebih aman. Array itu sangat bisa kita gunakan sebagai alat menyimpan data-data kita yang sangat penting. Bisa digunakan juga sebagai tempat membuat data atau menyimpan segala hal-hal yang sangat penting atau tentang hal pribadi dari kita gitu kan. Mahasiswa itu ya harus diharapkan sudah dapat memahami kapan harus menggunakan array dan kapan harus menggunakan collection, serta mampu mengolah objek
dalam jumlah banyak secara efisien dan fleksibel. Array itu juga yaitu banyak sekali bisa menampung data-data, misalkan data kayak data sekolah gitu, data siswa seberapa banyak, bisa saja itu harus ditambahkan di dalam perulangan objek-objek yang akan dibuat nanti. Belajar membuat kelas dan objek. Mahasiswa harus dapat bisa membuat kelas dan objek. Sebelumnya kita juga sudah membahas gitu kan, membuat objeknya seperti apa, membuat kelasnya seperti apa. Dan di pertemuan ini kita harus membahas itu tadi, membahas array dan collection tadi. Array itu ya kita bisa menjadikan suatu hal list yang bisa kita amati atau kita pahami, supaya kita bisa membuat sebuah data yang dimana kita membuat menyimpan objek data biar bisa lebih aman. Belajar array ini kita harus bisa menentukan kapasitasnya dulu, seberapa banyak yang akan ditampung, seberapa banyak yang akan didata dari data-data yang harus kita jalankan, maksudnya yang harus kita kelola nanti seperti apa gitu. Array itu tadi berpindah lagi ke collection gitu kan. Collection tadi itu kayak bersifat dinamis, dimana kita harus bisa paham atas array tadi, atas collection tadi kita harus bisa paham antar satu data apakah itu bisa bertambah, apakah itu atau bisa berkurang gitu kan. Menambahkan data-data mahasiswa itu kita bisa kapan saja menambahkannya, mengurangi atau membuat perulangan secara cepat, secara efisien serta fleksibel di dalam sebuah program data tadi. Kita juga harus sudah bisa kapan memahaminya, kapan juga bisa mencermatinya, dan kapan juga bisa mengelola data tersebut. Serta kita harus bisa mampu mengolah objek-objek di dalam jumlah yang sangat banyak ataupun sedikit gitu. Collection dan array. Ya, dimana pertemuan di sini kita membahas array dan collection dahulu gitu. Berarti di pertemuan ini kita harus dapat memberikan motivasi atau hal-hal baru yang dapat kita rangkum, dapat kita pahami. Jadi kita harus bisa
memahami hal ini. Baik, pada akhir pertemuan ini, mahasiswa itu diharapkan memahaminya, kapan menggunakan array, menggunakan collection, serta mampu mengolah objek dalam jumlah banyak secara efisien. Sekian dulu pertemuan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.